Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Suara saya kedengeran? Kedengeran Kedengeran, selamat pagi, shalom. ya, Bless. Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bersatu dulu dalam doa ya. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal lewat anakmu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih jika sepanjang malam Tuhan menjaga kami, melindungi kami, dan memelihara kami. Kami masih bisa membuka mata kami bisa menghirup udara yang Tuhan berikan, kami masih bisa melakukan aktivitas kami. Terlebih kami bisa Tuhan berkomunitas satu sama lain, berbagi satu sama lain, puji dan permuliaan namamu. Sepanjang hari ini, lewat kesibukan-kesibukan kami tetap mau belajar berada di hadirat Tuhan. Tidak boleh lepas dari hadirat Tuhan. Karena itulah kehidupan yang sesungguhnya ketika kami mengakhiri pertandingan kami di dunia ini. Dan pagi hari ini kami mau sharing firman Tuhan, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu, jadikan hati kami hati yang subur untuk dipahami kebenaran firman. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu, urapi hamba-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Hamba tidak lebih dari debu yang Engkau pakai, yang Engkau berkati pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, sekali lagi kita bertemu kembali ya hari ini ya. Setelah kayaknya sudah beberapa lama ya kita tidak saling ketemu. Nah, sharing firman Tuhan pagi hari ini saya mau ambil judul Salib dan Relasi. Salib dan relasi. Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, kata salib sudah sering sekali kita dengar. Karena memang ini adalah sering menjadi lambang di rumah, di gereja, seperti itu ya. Tetapi mari kita lihat dulu sebelum kita belajar lebih jauh, kenapa harus salib? Dari mana munculnya lambang salib, kata salib kan? Nah, kita harus tahu sebelum masuk ke perjanjian baru, ya, orang-orang biasanya dihukum itu biasanya dengan digantung. Kita udah sama-sama tahu. Dari mana kita tahu? Sejarah mengatakan kalau kita ingat cerita tentang Yusuf, ya, Yusuf ketika ada di dalam penjara, juru roti dan juru minum bermimpi. Mereka menceritakannya kepada Yusuf. Juru minum bermimpi ada 3 cabang pohon anggur yang berbuah ranum. Kemudian diambilnya buah itu, diperasnya dan dimasukkan ke dalam cawan Firaun. Juru roti pun bermimpi. Dia menjunjung 3 bakul roti, tapi roti itu dimakan oleh burung-burung. Dan Yusuf mengartikannya bahwa juru minum dikembalikan ke posisinya, juru roti akan digantung. Dan ternyata terbukti, dihukum dengan digantung. Nah, kalau kita ingat juga di kitab Ester, cerita tentang Haman, Haman yang tidak suka dengan orang-orang Yahudi, ya, ingin menggantung Mordekai. Mordekai itu kan sepupunya Ratu Ester. Dia membuat batu gantungan, dia membuat cerita, dia membuat narasi yang membuat si Mordekai akan digantung. Ternyata karena pertolongan Tuhan, Ratu Ester puasa 3 hari, ya 3 malam, akhirnya Hamanlah yang tergantung di tiang. Oke. Nah, di perjanjian baru ada lagi Yudas. Yudas Iskariot.
ketika menjual gurunya, ketika dilihat gurunya tersiksa dengan amat sangat, karena memang dia orang Yahudi, ya, dia merasa sangat bersalah, dia menggantungkan dirinya sendiri, dia menghukum dirinya sendiri. Ya, karena dia menggantungkan dirinya sendiri, mayatnya itu tidak bisa diturunkan, akhirnya terjatuh dan terburailah isi perutnya. Kan itu ya kisah Alkitab ya. Nah, itu pengantar sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, artinya ini berkembang dari yang hukum gantung, kemudian kerajaan Romawi menggunakan sistem ini dengan memperbaharuinya, dengan membuatnya lebih modern, yaitu dengan hukum salib. Dari hukum gantung yang ditiang, kemudian dirubah menjadi salib. Nah, dari sinilah salib itu mulai dikenal, gitu loh. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, dari kisah-kisah ini kita melihat bahwa salib itu sebenarnya hukuman yang terkutuk dan terhina sebenarnya. Tetapi anehnya, yang dipandang dunia terkutuk, yang dipandang dunia terhina, justru inilah yang digunakan kerajaan Allah. Diambil bagian ini untuk menunjukkan kasih. Salib, dari saliblah ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, ada pengampunan, ada kasih. Ya, dari saliblah ada pengampunan, ada kasih. Kasih tanpa batas. Dari mana kita tahu? Ya, kita ingat cerita ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, tirai bait Allah itu jelas terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Artinya, kalau zaman perjanjian lama, orang nggak bisa sembarangan menghadap Allah. Harus melalui imam. Ya, sejarahnya adalah orang Israel memilih suku Lewi untuk menjadi imam. Nah, suku Lewi pun nggak bisa semua. Dipilih satu orang menjadi imam besar. Ya, zaman dulu kita sudah sama-sama tahu, bait Allah itu ada halaman atau altar, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Seperti itu ya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Nah, dipilih satu orang imam yang bisa masuk menghadap Allah, masuk ke ruang maha kudus. Itu pun 1 tahun sekali. Nah, dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, tirai bait Allah yang menutupi ruang maha kudus di bait Allah itu terbelah dua, terkoyak dua. Artinya, kita bisa langsung menghadap Allah tanpa perantara. Nah, sampai di sini Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita ambillah ini bahwa salib itu itulah sebenarnya fondasi kekristenan kita. Itu sudah jelas, itu nggak bisa ditawar. Fondasi kekristenan kita. Nah, bicara fondasi, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, fondasi di sebuah bangunan sering nggak terlihat. Sangat penting memang fondasi itu, tapi tidak terlihat. Fondasi menentukan kokohnya sebuah bangunan. Semakin bagus fondasi, semakin berkualitas fondasi, semakin kokohlah sebuah bangunan. Amin. Nah, sama kan dengan kehidupan kita. Kita sudah ngerti fondasi kita. Salib, dari salib ada kasih, dari salib ada pengampunan. Tetapi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, sebagus-bagusnya fondasi, kalau tidak ada bangunan yang indah di atasnya, bisa dilihat nggak? Bisa dinikmati nggak? Nggak bisa. Sama seperti kita, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Kita sudah ngerti fondasi kita adalah salib. Tapi kalau kita nggak membangun iman kita itu, kalau kita hanya sebatas keyakinan, tanpa kita mau membangun fondasi seperti itu, orang lain di sekitar kita nggak akan bisa merasakan
kasih Allah itu. Nggak akan bisa melihat. Kenapa saya katakan melihat? Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya, siapa yang bisa mendatangkan suasana kerajaan surga itu? Ya kan orang-orang yang meyakini bahwa iman kita, fondasi kita adalah salib. Benar? Barulah kerajaan Allah bisa dirasakan orang-orang di sekitar kita. Nah, di sini kita suka gagal. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan. Makanya kekristenan sering sekali dicemooh. Makanya sering sekali kekristenan itu diserang. Kenapa? Kebanyakan dari kita hanya sebatas keyakinan. Padahal keyakinan itu nggak bisa membawa kita ke surga. Kalau kita tidak membangun keyakinan kita itu dengan sistem kerajaan Allah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di dalam Hosea 4 ayat 6. Kita buka Alkitab kita ya. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Saya bacakan ya, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Karena mereka menolak pengenalan akan aku. Dalam terjemahan lain, umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan akan aku. Pengetahuan ini bicara knowledge. Ya, pengetahuan ini bisa kita dapat dari mana? Bisa kita dapat dari pembelajaran lewat kelas-kelas pendalaman Alkitab. Seperti ini. Lewat apa lagi? Lewat yang jelas pembacaan firman Tuhan setiap hari. Lewat relasi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau ingat tadi doa saya sebelum kita belajar firman Tuhan. Sesibuk-sibuknya, semua kita pasti memiliki kesibukan. Tetapi sesibuk-sibuknya kita, saya dapat ini juga dari seorang hamba Tuhan dan saya pikir betul ya. Sesibuk-sibuknya kita mencari nafkah, menyekolahkan anak-anak, tetap hadirat Tuhan itu harus kita jaga. Hadirat Tuhan itu nggak harus kita ada di dalam kamar, berlipat tangan, duduk berdoa, enggak. Inilah yang dimaksud knowledge, pengetahuan. Lewat kelas-kelas pendalaman Alkitab, lewat relasi kita dengan Tuhan, pembacaan Alkitab setiap hari, lewat hubungan kita dengan Tuhan, lewat hadirat yang harus kita jaga setiap hari. Keputusan-keputusan yang kita ambil, kita sudah tahu sebenarnya. Kita sudah mulai cerdas. Keputusan yang kita ambil, apakah kita mempunyai relasi yang jelas dengan Tuhan? Kalau hanya keyakinan, sebatas keyakinan bahwa salib itu menyelamatkan, itu fondasi iman kita, tanpa kita menjaga hadirat Tuhan di dalam kesibukan kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan, kita nggak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Yang ketiga, kita bisa berpengetahuan, kita bisa cerdas lewat semua peristiwa yang kita alami. Di dalam hidup ini, enggak semua peristiwa itu yang indah. Bahkan terkadang peristiwa yang menyakitkan, yang mengecewakan, ketika kita punya pengetahuan, kecerdasan, punya hadirat Tuhan yang benar di hadapan Tuhan, peristiwa yang menyakitkan itu justru bisa mendidik kita. Justru bisa menguatkan, semakin menguatkan fondasi iman kita. Jadi nggak hanya sebatas keyakinan. Kekristenan sekarang sedang tidak nyaman-nyaman saja. Ya.
banyak gereja yang diserang. Saya nggak mengatakan kita harus mendoakannya, kita harus mengampuni. Benar kita harus mengampuni, tapi kan kita harus punya juga kecerdasan. Seperti apa pengampunan itu sebenarnya? Kan itu ya, supaya kita enggak diombang-ambingkan oleh apa sih sistem dunia ini. Ya, kalau boleh saya ambil knowledge ini, pengetahuan ini, sering sekali kita nggak mau peduli dengan peristiwa-peristiwa. Kita nggak mau peduli hubungan kita dengan Tuhan seperti apa. Kita nggak mau peduli kita menjaga hadirat Tuhan apa enggak tiap hari. Yang penting kita percaya iman, 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 iman. Kita menjadi orang yang bodoh, ignorance. Bodoh itu yang saya maksud di sini bukan orangnya, bukan akademisnya, bukan. Bodoh yang dimaksud di sini adalah karena kita nggak peduli, kita nggak mau mengenal Tuhan. Gitu loh Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Lewat peristiwa hidup setiap hari kita nggak mau belajar. Gitu loh. Jadi inilah yang saya katakan tadi bahwa kita sudah jelas fondasi kita itu salib. Dari salib ada pengampunan, dari salib ada kasih. Gitu loh. Nah, kalau gitu bagaimana terus kita membangun iman kita supaya iman kita terus bertumbuh? Kita sedang membangun rumah yang indah, kerajaan Allah yang bisa dinikmati oleh keluarga kita, yang bisa dinikmati oleh lingkungan sekitar kita. Yang pertama saya ambil adalah kita mengetahui siasat musuh kita, tipu muslihat sistem dunia ini. Kita nggak bisa melihat iblis dalam wujud asli, nggak bisa. Kita sudah pernah belajar di ruangan ini bahwa iblis, kuasa gelap, Lucifer, itu mau tidak mau masuk ke dalam sistem dunia ini. Ya, bumi memang diciptakan Tuhan, jelas bumi ini miliknya Tuhan, sangat baik. Tetapi bumi ini telah dipenuhi dengan sistem kerajaan kegelapan. Inilah yang diporak-porandakan oleh kuasa gelap. Dan sering sekali cara berpikir kita, karena kita nggak mau tahu, nggak mau mengenal Tuhan dengan sesungguhnya, akhirnya kita bodoh dalam mengambil keputusan, dan keputusan itu yang membinasakan kita. Keputusan-keputusan kita itu seringkali menghabiskan waktu kita, menghabiskan umur kita, menghabiskan uang kita. Ternyata ketika kita meninggal, dipanggil pulang, semuanya itu tertinggal, nggak ada yang kita bawa. Inilah yang saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, untuk mengetahui membangun bangunan yang indah dalam hidup kita adalah ketahuilah tipu muslihat dan siasat iblis. Sering sekali sistem dunia ini menawarkan yang indah-indah, tapi itu membinasakan kita. Makanya dibutuhkan naluri. Itu yang tadi saya katakan, belajar lewat kelas-kelas pendalaman Alkitab, lewat hubungan kita dengan Tuhan, pembacaan firman Tuhan, ya, doa kita, hubungan kita pribadi, doa puasa, ya. Kalau dulu masih banyak gereja-gereja orang-orang doa puasa. Kenapa? Ya karena memang saya ingat sekali waktu saya remaja anak-anak ya gitu ya. Karena memang kita berusaha untuk membangun relasi dengan Tuhan. Tapi kalau sekarang saya melihat semakin 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 kesini orang hanya berkeyakinan kepada salib tapi nggak punya relasi dengan Tuhan. Makanya banyak kekristenan porak-poranda. Nggak mudah. Yang saya bawa firman Tuhan pagi hari ini nggak mudah. Semakin sulit sebenarnya. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita sementara di bumi ini, kita nggak selamanya. Bangunan yang indah itulah nanti yang kita bawa nanti ke dalam kerajaan surga. Jangan tertipu dengan tipu muslihat iblis. Yang kedua, kita kadang perlu, bukan kadang ya, kita memang perlu punya pengetahuan cerdas dan tegas. Kenapa saya katakan? Dosa tetap dosa. Sering sekali problem dengan dosa dicampur adukkan.
Dosa dianggap problem, bisa diselesaikan, tapi nggak ada perubahan, nggak mau membangun. Dosa tetap dosa, ya. Banyak orang datang kepada kita sebagai hamba Tuhan ya, ngaku apa? Selingkuh. Kalau kita lihat sistem dunia ini, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, maaf kalau saya dengan tegas. Anak-anak Tuhan pun ya, yang berdiri di mimbar, yang ada di ruang-ruang pendalaman Alkitab, itu sering sekali akhir-akhir ini sebagai tameng untuk menutupin. Tetapi dosanya nggak diselesaikan, ya masih suka selingkuh. Dosa tetap dosa. Dosa penyelesaiannya apa? Dosa penyelesaiannya pertobatan. Nggak ada tawar-menawar, bertobat, berubah. Problem diselesaikan lewat apa? Tanggung jawab. Masalah diselesaikan lewat tanggung jawab. Contohnya apa, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan? Mungkin kita kesulitan ekonomi. Kita lihat apa? Mungkin gaji kita yang kecil. Ya kita cari lagi peluang. Kita mau kerjain apa? Problem awalnya nggak dosa. Masalah awalnya nggak dosa. Tapi ini kalau nggak diselesaikan ya jadi dosa juga. Kesulitan ekonomi, ya mau cari jalan pintas, judi online. Banyak yang bisa dikerjakan. Gitu loh. Jual beli barang sesuatu yang bisa merusak orang gitu loh. Padahal firman Tuhan berkata di dalam kitab Matius bahwa jangan kamu khawatir, hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Seperti ini Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Jadi jangan mencampur adukkan dosa dengan masalah-masalah, problem-problem. Masalah bisa kita selesaikan dengan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Dan percayalah, ketika kita belajar tanggung jawab, kita mengerjakan dengan sepenuh hati, kita mencari uang, rupiah, dolar dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan, nggak mungkin Tuhan nggak biarkan kita. Tuhan cukupkan. Tapi kalau ada di ruangan ini kita, termasuk saya, kalau ada di dalam diri kita yang masih kita simpan dosa, mari kita bertobat. Kita nggak tahu kapan usia kita. Umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Nggak peduli. Yang penting aku dengar firman Tuhan. Yang penting aku yakin salib itu adalah fondasi iman kekristenan. Mungkin firman Tuhan sampai di sini, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita berjuang sepanjang hari ini. Silakan mencari nafkah, mengumpulkan pundi-pundi, tapi kita tetap menjaga hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Bangunlah bangunan yang indah, bangunlah bangunan yang sesuai dengan sistem kerajaan Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, tidak mudah untuk menjadi pelaku firman-Mu, tetapi bagi kami tidak ada pilihan lain. Kaki kami, pikiran kami, hati kami, mata kami, semuanya panca indera kami harus kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ke dalam hadirat-Mu, dan kami harus tetap menjaga hadirat Tuhan itu di tengah-tengah kesibukan kami, aktivitas kami yang padat dalam memenuhi tanggung jawab kami selama kami hidup di dunia ini. Terpuji dan termulialah nama-Mu, berkati Dorea Ministry untuk semakin menjangkau banyak jiwa, untuk semakin bertobat, untuk semakin memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.